Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Damayanti dari Universitas Al-Ghifari, kelas manajemen 2B. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang korelasi. Korelasi yang akan saya bahas di sini adalah korelasi parsial, kedua adalah korelasi berganda, dan ketiga adalah korelasi regresi linear sederhana. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang korelasi parsial. Korelasi parsial biasa digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel di mana variabel lainnya dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai negatif 1. Jika nilai mendekati 1 atau negatif 1, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut semakin kuat. Namun sebaliknya, jika nilai mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel ini semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, maka jika X naik, maka Y naik. Namun, nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Jika X naik, maka Y turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Menurut Sugiono 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fungsi korelasi parsial. Korelasi parsial biasanya digunakan untuk mencari arah dan kuat atau lemahnya hubungan dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn terhadap variabel dependen lainnya, yaitu Y secara bersamaan, dengan cara mengendalikan salah satu variabel independennya. Koefisien determinasi. Koefisien korelasi R hanya menyediakan ukuran kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Akan tetapi tidak menyediakan informasi berapa proporsi keragaman atau variasinya. Di sini ada konsep penting, hubungan murni antara dua variabel yang mengendalikan variabel lainnya. Satu variabel terikat dengan satu variabel bebas dikendalikan satu atau lebih variabel bebas karena diduga mempengaruhi kedua variabel tersebut. Satu variabel terikat yaitu Y dengan dua variabel bebas yaitu X1 dan X2. Di sini ada korelasi parsial, hubungan antara X1 dengan Y yang dikendalikan oleh X2. Ini adalah rumus untuk mencari koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y mengendalikan X2. Keterangannya yaitu Rx1 dikali Y adalah koefisien korelasi antara X1 dengan Y. Rx2 dikali Y adalah koefisien korelasi antara X2 dengan Y, sedangkan Rx1 dikali X2 adalah koefisien korelasi antara X1 dengan X2. Dan ini adalah rumus untuk mencari koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y mengendalikan X1. Untuk keterangannya yaitu Rx2 dikali Y yaitu koefisien korelasi antara X2 dengan Y. Rx1 dikali Y adalah koefisien korelasi antara X1 dengan Y. Dan Rx1 dikali X2 adalah koefisien korelasi antara X1 dan X2. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan. Terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dengan X2, lalu ada variabel terikat, yaitu dilambangkan dengan Y. Untuk yang bergaris merah, artinya adalah koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y, lalu mengendalikan X2. Untuk lebih jelasnya, di atas sudah saya jelaskan, artinya untuk Rx1 kali Y yaitu koefisien korelasi antara X1 dengan Y dikurang dengan Rx1 dikali X2 yaitu koefisien korelasi antara X1 dengan X2. Lalu ada yang bergaris biru yaitu koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y mengendalikan X1. Untuk lebih jelasnya saya sudah cantumkan juga di bawah. Artinya adalah Rx2 dikali Y yaitu koefisien korelasi antara X2 dengan Y dikurangi dengan Rx1 dikali X2 yaitu koefisien korelasi antara X1 dengan X2.
Di sini saya akan memberikan contoh kasus. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan murni antara X1 dan X2 terhadap Y. Bisa dilihat, ini adalah tabelnya. Saya sudah memperoleh jawaban, yaitu koefisien korelasi antara X1 dengan X2 adalah 0,7682. Koefisien korelasi antara X2 dengan Y adalah 0,7898. Koefisien korelasi antara X1 dengan Y adalah 0,9029. Yang pertama, menghitung koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y mengendalikan X2. Dapat dilihat rumusnya. Saya sudah memasukkan angka-angka yang saya dapatkan tadi, dan hasilnya adalah 0,7543. Dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y mengendalikan X2 tingkat hubungannya adalah kuat karena hasil dari koefisien korelasi ini adalah 0,7543. Yang selanjutnya yaitu menghitung koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y mengendalikan X1. Dapat dilihat rumusnya, dan angka-angka yang tadi saya dapatkan juga dimasukkan ke dalam rumus, dan hasilnya adalah 0,3495. Dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y mengendalikan X1 ini tingkat hubungannya adalah rendah karena hasilnya hanya 0,3495. Selanjutnya saya akan membahas tentang korelasi ganda. Korelasi ganda bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagai korelasi mereka dengan variabel dependen. Sementara menurut Ridwan 2012, korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan antara 2 atau lebih variabel secara bersama-sama dengan variabel lainnya. Ini adalah perhitungan ganda antara X1 dan X2 dengan Y. Selanjutnya, koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini disimbolkan dengan huruf R kecil. Besarnya koefisien korelasi adalah antara min 1, 0, dan positif 1. Besarnya korelasi min 1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, namun arahnya terbalik. Sedangkan korelasi plus 1 adalah positif sempurna, sangat kuat, yakni terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Namun, korelasi 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji, sehingga tidak ada yang dapat dilakukan. Interval koefisien serta tingkat hubungannya. Manfaat korelasi berganda. Yang pertama adalah mencari hubungan atau kontribusi antara dua atau lebih variabel bebas, yaitu X secara simultan atau bersama-sama dengan variabel terikat, yaitu Y. Manfaat yang kedua adalah mencari arah dan lemah kuatnya hubungan antara dua variabel independen atau lebih, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, terhadap variabel dependen, yaitu Y. Ini adalah rumus dari korelasi berganda, di mana RY X1 X2 adalah korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y, dan R⁻2 Y X1 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan Y. Sedangkan R⁻2 Y X2 adalah korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Lalu Rx1 X2 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh kasus.
Misalnya pada suatu penelitian yang berjudul Kepemimpinan dan Tata Ruang Kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di lembaga A. Berdasarkan data yang terkumpul untuk setiap variabel dan setelah dihitung korelasi sederhananya ditemukan sebagai berikut. Korelasi antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja pegawai adalah R1 sama dengan 0,45, sedangkan korelasi antara tata ruang kantor dengan kepuasan kerja pegawai R2 adalah 0,48, dan korelasi antara kepemimpinan dan tata ruang kantor R3 adalah 0,22. Dengan menggunakan rumus korelasi ganda antara kepemimpinan dan tata ruang kantor secara bersama-sama dengan kepuasan kerja pegawai dapat dihitung sebagai berikut. Setelah menghitung korelasi sederhananya dan sudah ditemukan hasil-hasilnya, masukkan ke dalam rumus seperti ini. Bisa dilihat saya telah mendapatkan hasil yaitu 0,5959. Ini adalah gambaran dari hasil perhitungan korelasi ganda dan korelasi sederhana. Dari perhitungan tersebut, ternyata besarnya korelasi ganda R harganya lebih besar dari korelasi individual RYX1 dan RYX2. Yang terakhir saya akan membahas tentang regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah hubungan linier antara satu variabel independen yaitu X dan satu variabel dependen yaitu Y. Analisis ini digunakan untuk mencari arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah hubungannya itu positif atau negatif. Serta untuk memprediksi variabel dependen apabila terjadi penaikan atau penurunan harga pada variabel independen. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus untuk regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Untuk lebih jelasnya, saya ada studi kasus. Suatu studi telah dilakukan oleh seorang penyalur untuk melakukan hubungan antara biaya advertensi dan nilai penjualan bulanan. Diperoleh data sebagai berikut. Untuk mencari persamaan regresi dan meramalkan nilai penjualan berdasarkan biaya advertensi yang dikeluarkan, memerlukan tabel penolong. Tabel penolongnya seperti ini. Penambahan untuk X2 dan XY lalu dijumlahkan. Ini adalah hasil dari persamaan regresi linier sederhana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya sangat harapkan kritik dan saran bagi siapapun yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.